warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu ini, majelis taklim ini. Tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Dan kita berharap dengan mengkaji, mempelajari ilmu syar'i akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan tema yaitu tentang peran seorang muslimah atau seorang wanita dalam kehidupan berkeluarga. Sebenarnya peran seorang wanita muslimah dalam kehidupan berkeluarga itu amat sangatlah banyak dan bahkan memiliki peran yang penting dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan berkeluarga. Dan menjadi seorang muslimah, menjadi seorang wanita adalah merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian muslimah atau sebagian wanita barangkali di antara mereka tidak menerima atau tidak mau kodratnya menjadi seorang wanita. Dan keluarga atau orang tua terkadang ketika mendapatkan keturunan wanita maka terkadang mereka tidak ridho. Padahal laki-laki ataupun perempuan, adzakar awil unsa, laki-laki ataupun perempuan, mereka sama-sama memiliki andil untuk menjadi orang yang baik, memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa, memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, dan memiliki kesempatan pula untuk memasuki jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam beberapa perkala, dalam beberapa hal Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki bukanlah sama dengan perempuan dari sifat bentuknya, fisiknya, kekuatannya di dalam bekerja, perilakunya, tingkah lakunya. Ini berbeda dengan kaum laki-laki. Akan tetapi bukan berarti kaum perempuan tidak memiliki kesempatan
untuk menandingi amalan-amalan kaum lelaki. Bahkan terkadang banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita atau muslimah yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan antunna semuanya untuk menjadi seorang wanita, seorang muslimah, maka gunakanlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk berusaha bagaimana bisa menjadi muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang wanita yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kehidupannya, terutama dalam masalah rumah tangganya, itu diorientasikan atau ditujukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dia lakukan kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dalam keluarganya, dalam kehidupan rumah tangganya, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan, merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan seorang perempuan, seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah mentaati suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza sholatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, yaitu sholat wajib, sholat fardu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan suci Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qila laha udkhil jannata min haitsu syi'ti. Kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu arah mana saja yang kalian inginkan. Modalnya apa? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Modalnya adalah mentaati suami. Jadi mentaati suami, apabila taatnya tersebut dalam rangka merealisasikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seorang istri mentaati suaminya, maka dari sinilah dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika seorang muslimah, seorang wanita ingin hidupnya adalah hidup yang penuh keberkahan, ingin langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah yang penuh pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan dari awal tatkala beramal, beraktivitas, itu niatnya lillahi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan bentuk ibadah seorang wanita banyak sekali. Di antaranya adalah dengan mentaati suaminya, di antaranya dengan mendidik anak-anaknya, di antaranya dengan menata, merapikan kehidupan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Peran yang bisa dilakukan seorang muslimah, seorang wanita dalam kehidupan berumah tangga itu bisa dilakukan dengan beberapa hal, atau bisa memperhatikan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan dirinya. Yang pertama yang berkaitan dengan jasadnya, yang berkaitan dengan jasmaninya. Peran seorang wanita, seorang muslimah bisa ditunjukkan dengan jasadnya. Apa itu diantaranya? Yaitu dengan al-i'tidal fit ta'ami wa syarab,
tengah-tengah di dalam makan dan dalam minum. Ya, seorang wanita yang tinggal bersama keluarga dalam sebuah ikatan keluarga, maka hendaknya dia tengah-tengah dalam makan dan minumnya, tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minumnya. Makan dan minum adalah merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan seorang wanita, bahkan seorang laki-laki, bahkan semuanya manusia butuh makan dan butuh minum. Maka bagaimana wujud seorang wanita dalam kehidupan berumah tangga, seorang muslimah dalam kehidupan berumah tangga yang berkaitan dengan jasmaninya adalah dia tengah-tengah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi tidak boleh, jangan makan yang berlebihan, jangan minum yang berlebihan. Kenapa? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena apabila dia makan berlebihan kemudian dia minum berlebihan, maka ini akan memperlambat aktivitasnya, akan memunculkan sikap malas, akan memunculkan dia tidak cepat atau tanggap di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupan keluarganya. Padahal aktivitas-aktivitas dalam keluarga itu sangat banyak. Aktivitas-aktivitas di dalam keluarga sangat banyak, baik untuk seorang muslimah yang dia itu sudah bersuami atau seorang muslimah yang belum bersuami, memiliki aktivitas-aktivitas yang sangat banyak. Dan tatkala seorang muslimah dia berlebih-lebihan dalam masalah asyarab wa to'am, dalam masalah makanan dan dalam masalah minuman, maka dikhawatirkan dia ini akan mengurangi aktivitasnya, memunculkan pada dirinya sikap malas dan tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas karena berlebihan dalam hal makan dan minum. Yang tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan makan dan minum adalah menjauhi makanan-makanan yang diharamkan, menjauhi minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke perut kita, ke jasmani kita, ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku, perilaku, dan juga terhadap keberkahan sebuah amalan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan peran atau memberikan tauladan kepada kita agar kita mencari rezeki yang halal, agar kita memakan makanan yang halal, sampai makanan dan minuman yang halal ini, halal atau tidaknya, berpengaruh terhadap doa seorang hamba. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, ya, ada seseorang yang akbaro, ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya penuh dengan debu. Yamuddu yadahi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna istajabulah. Bagaimana doanya bisa dikabulkan sementara makanannya adalah makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram? Maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila dia menjadi seorang ibu dan dia memakan makanan yang haram, haram apakah karena segi zatnya yang haram, ataukah haram karena cara mendapatkannya, mungkin dari cara riba, mungkin dari cara menipu, mungkin dengan cara, ya, cara-cara yang diharamkan dengan mendolimi orang lain misalnya. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah,
kok tidak terwujud, tidak terkabul, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram. Makanan yang dikonsumsinya adalah konsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati seorang ibu. Dan kita lihat bagaimana contoh peran atau contoh dari para sahabiat radhiyallahu taala anhunna. Bagaimana mereka itu sangat menjaga makanan mereka, apalagi seorang ibu, ya, amat sangat menjaga makanan. Ada seorang miskinah, seorang yang miskin, datang kepada Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa dua anak. Dan kemudian di rumah Aisyah radhiyallahu anha tidak ada makanan kecuali hanya 2 butir kurma, ya, hanya 2 butir kurma. Maka 2 butir kurma ini diberikan kepada seorang wanita yang miskinah tadi, yang miskin tadi, yang dia lapar. Kenapa lapar? Tentunya untuk menjaga muruahnya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga perutnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka dia meminta, dan ini dihalalkan, dibolehkan seseorang meminta apabila sudah terpaksa, seperti kisah wanita tadi. Nah, dia sudah kelaparan, kemudian memiliki anak 2, ya, datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian sama Aisyah radhiyallahu anha dikasih 2 kurma. Maka 1 kurma ini dikasihkan kepada 2 anaknya. 1 kurma dibelah menjadi 2, kemudian dikasihkan masing-masing 1 belahan. Ketika akan dimakan, maka kedua anaknya minta lagi. Akhirnya dibelah lagi, kemudian dikasihkan kepada kedua anaknya. Dan akhirnya orang tuanya atau si ibu tersebut tidak jadi mengkonsumsi. Kenapa dia tidak mencari makanan-makanan yang lain, atau mengambil makanan orang lain, ya, mencuri hartanya orang lain, atau mencuri makanan orang lain? Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya, menjaga kemuliaannya. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat laki-laki ataupun perempuan, sahabat dan sahabiat ini, mereka adalah orang-orang yang menjaga diri-diri mereka. Yasabul jailu agniya aminat ta'afuf. Mereka menjaga dirinya dari meminta-minta, termasuk meminta-minta makanan. Sementara orang mengira bahwasanya mereka adalah orang yang bercukupan. Mereka menahan diri mereka dari makanan-makanan yang diharamkan, dari minuman-minuman yang diharamkan, dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka dan menjaga keberkahan hidup mereka. Kemudian ikhwati wa khidifillah rahimani wa rahimakumullah, peran yang bisa diwujudkan bagi seorang muslimah yang berkaitan dengan dirinya sendiri adalah ihris ala nadhafati badanika wasiyabika. Bersemangatlah untuk membersihkan bajumu dan juga membersihkan badanmu. Bersemangat untuk membersihkan pakaian dan badannya. Seorang, apalagi seorang ibu ini adalah toladan bagi anak-anaknya, adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, seorang wanita muslimah, adalah mengajarkan, mencontohkan atau memberikan tauladan dengan menjaga kebersihan badannya, menjaga kebersihan pakaiannya. Kalau ada pakaian yang kotor, segera dicuci. Kalau ada pakaian yang kurang rapi, segera dirapikan. Nanti perbuatan seperti ini akan dicontoh oleh anak-anaknya. Dan anak-anak kita tidak perlu banyak teori. Yang namanya anak itu tidak perlu banyak teori, tidak perlu banyak suruhan, dikit-dikit disuruh, dikit-dikit diperintah, tidak. Tapi anak lebih kena
lebih mengena pendidikan kepada anak apabila kita memberikan tauladan kepadanya. Seorang wanita muslimah, seorang ibu apabila dia menjaga kebersihan bajunya, maka anak pun akan menirukannya. Seorang ibu apabila menjaga kebersihan badannya, maka anak pun juga akan menirunya. Dan pendidikan seperti ini dengan memberikan tauladan kepada mereka akan lebih mengena pada diri mereka. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak, tatkala berdakwah, beliau tidak hanya mengajak saja, beliau tidak hanya memerintahkan saja, tidak hanya melarang dan memerintahkan saja, tetapi beliau memberikan tauladan dan memberikan contoh. Begini seharusnya sholat, begini seharusnya makan, begini seharusnya berpakaian, dan itu lebih mengena, lebih mudah untuk dicerna, dan lebih gampang untuk ditirukan. Oleh sebab itu perhatikan, seorang ibu untuk hendaknya memperhatikan kebersihan bajunya, kebersihan badannya. Nanti kalau dia tidak menjaga kebersihan bajunya, tidak menjaga kebersihan badannya, akan dilihat, akan ditiru oleh putra putrinya. Dan apabila sudah ditiru oleh putra putrinya, kemudian akan menjadi kebiasaan bagi putra putrinya, maka ini akan sulit ketika sudah dewasa untuk mengarahkan kembali, untuk mendidik kembali menjadi seorang muslimah yang bersih. Itu akan kesulitan. Oleh sebab itu hendaknya seorang bersemangat dalam hal ini, dan menjaga kebersihan adalah merupakan syariat agama kita yang mulia. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan baik badan ataupun baju. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiyabaka fatohir, dan bajumu maka bersihkanlah. Jadi membersihkan baju itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiyabaka fatohir, dan bajumu maka bersihkanlah, sucikanlah. Nabi kita Muhammad SAW juga mengisyaratkan tentang kebersihan badan, yaitu diantaranya beliau selalu bersiwak, membersihkan giginya. Yang ini indikasi bahwasanya anggota tubuh yang lain juga hendaknya dibersihkan. Badan kita, kaki kita, anggota tubuh kita. Bahkan ketika hendak sholat Jumat, ya, ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat, yaitu diantaranya dengan mandi. Sebelum berangkat ke Jumatan dia mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai minyak wangi, memakai minyak wangi. Kemudian dia berjalan tidak melewati pundak-pundak manusia, maka pahalanya ya akan dihapus dosa-dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang berikutnya. Jadi menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, ini adalah merupakan perintah dari syariat Islam. Kemudian juga ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara peran berikutnya dalam kehidupan berumah tangga seorang wanita adalah menjaga kebersihan akalnya. Menjaga kebersihan akalnya. Jadi akal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, bedanya manusia dengan hewan adalah ketika manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan akal tersebut kita bisa berpikir, di mana dengan akal tersebut kita bisa memilah dan memilih mana yang jelek, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ma'ruf. Dengan akal tersebut kita bisa membedakan. Maka akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaknya kita jaga. Hendaknya kita pelihara dengan baik akal kita, agar kehidupan kita juga kehidupan yang baik. Bagaimana menjaga akal kita, menjaga kebersihan akal kita?
Di antara bentuknya adalah fa'alaika ukhtaan tasfaki aklaka, yaitu engkau membersihkan akalmu. Dengan apa membersihkan akal? Yaitu dengan bittilai alal umulil al-mutanawwi'ah, alal ulumil mutanawwi'ah, yaitu dengan berilmu. Dengan berilmu. Dan ilmu di dalam agama kita, di dalam syariat kita sangatlah banyak, sangatlah luas. Ilmu itu, sebagian ulama menyebutkan permisalan ilmu itu seperti laut yang tidak pernah bertepi. Jadi ilmu itu sangat luas. Nah, akal akan bisa bersih, akal akan bisa suci apabila seorang itu berilmu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib untuk setiap muslim. Walaupun di lafaz ini lafaznya adalah muslim, laki-laki, tetapi ini tidak terbatas pada kaum laki-laki, tetapi juga kaum wanita. Wanita juga diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Kenapa dengan menuntut ilmu? Kenapa harus menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu akalnya akan jernih. Apalagi seorang wanita, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, wanita itu salah satu sifatnya adalah lemah akalnya. Lemah akalnya. Bagaimana agar akal yang lemah ini tetap terjaga, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, misalnya, agar akalnya tidak salah, tidak keliru, adalah dengan mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i. Karena dengan ilmu agama, ilmu syar'i tersebut dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana perkara-perkara yang masuk dalam kategori merusak nafsunya atau merusak jiwanya, mana perkara-perkara yang tidak merusak jiwanya. Apalagi di saat ini, di zaman sekarang ini, fitnah sudah masuk ke rumah-rumah kita, baik fitnah syahwat ataupun fitnah subhat, baik fitnah syahwat ataupun fitnah subhat, yang melalui perantara, yaitu dengan perantara HP kita. Seorang wanita, seorang muslimah, apabila dia ketika memegang HP tersebut tidak dilandasi dengan ilmu syar'i, tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan rusak akalnya. Karena HP ini adalah barang yang tidak kelihatan atau barang yang bisa disembunyikan. Sementara di dalam HP ini banyak sekali materi-materi atau konten-konten barangkali yang tidak bermanfaat, materi-materi atau konten-konten yang bisa merusak akal kita, apalagi merusak akal seorang wanita muslimah. Maka harus berhati-hati. Dengan menuntut ilmu tersebut, insya Allah dia akan terbebas dari pikiran-pikiran atau subhat-subhat yang melandanya, pikiran-pikiran yang kotor, aliran-aliran yang rusak, akidah-akidah yang rusak. Banyak di dalam HP kita, muncul di HP kita. Bagaimana kita bisa membedakan mana ini konten yang benar, mana ini akidah yang benar, mana ini akidah yang tidak benar, mana ini manhaj yang benar, mana ini manhaj yang tidak benar? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu, ya, sesekali penting bagi seorang wanita untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana ini akidah yang benar, mana akidah yang salah, mana manhaj yang benar, mana manhaj yang salah. Apalagi terkadang tersamarkan, ini adalah akidah yang salah tapi kelihatannya benar, ini manhaj yang salah tapi kelihatannya benar, ini akhlak yang baik, ini akhlak yang salah tapi kelihatannya baik. Dan banyak wanita-wanita yang istilahnya itu jalan salahnya, keliru jalannya, karena gara-gara internet, gara-gara HP, gara-gara YouTube, gara-gara Facebook dan lain sebagainya.
Kenapa kok bisa tersesat, keliru jalannya? Karena dia tidak menuntut ilmu dengan benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut atau melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu. Ilmu di sini maksudnya ilmu agama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu tadi dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dan dengan belajar agama tersebut seseorang akan difaqihkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan urusan agamanya. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan difaqihkan dia dalam urusan agama. Jadi agama ini penting. Mengurusi agama ini adalah penting. Mengurusi akal kita dengan agama adalah perkara yang penting. Dan dengan agama tersebut, dengan ilmu agama tersebut, seorang wanita muslimah akan menjadi wanita yang benar-benar bertakwa, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk untuk membersihkan akal kita selain dengan ilmu adalah yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang sifatnya khurafat atau keyakinan-keyakinan yang khurafat. Khurafat itu cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya, cerita-cerita yang tidak ada sanadnya, kejelasannya. Ini bagaimana bisa dilihat, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya ini khurafat, ini tidak khurafat, ini hanya sekedar cerita lewat, ini tidak lain dan tidak bukan, kembali ke awal tadi, yaitu menuntut ilmu. Dengan membaca, dengan bertanya kepada orang yang lebih alim, dengan menghadiri majelis ilmu. Dan menghadiri majelis ilmu, perbedaannya menghadiri majelis ilmu dengan mencari ilmu melalui sarana-sarana media yang ada di saat ini, perbedaannya adalah di majelis ilmu dia bisa bertemu secara langsung, dia bisa berinteraksi, dia bisa bertanya secara langsung. Adapun kalau lewat medsos, kita hanya sebagai orang yang pasif, tidak bisa berinteraksi dengan aktif. Nah, maka inilah keutamaannya. Belum lagi keutamaannya orang yang menuntut ilmu, yang dia itu hadir di majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Tidaklah suatu kaum yang mereka itu berkumpul dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, yang mereka itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian dilingkupi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Karena dia hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, seperti itu keutamaannya. Tapi beda dengan orang yang hadir di majelis ilmunya, ilmu lewat media sosial. Tidak ada keterangan tentang hal ini. Walaupun itu sudah baik, ya. Walaupun itu sudah baik mencari ilmu melalui media sosial dengan medsos yang ada saat ini, itu sudah baik. Tetapi itu tidak cukup. Maka sempatkan sesekali untuk hadir di majelis ilmu, sempatkan sesekali untuk hadir di takliman. Untuk apa? Untuk istilahnya itu mengoreksi dari apa yang kita pernah lihat,
dari apa yang pernah kita tonton, dari apa yang pernah kita dengar dari ceramah-ceramah yang ada di media sosial tersebut, agar akal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Peran berikutnya seorang wanita, seorang muslimah dalam kehidupan berumah tangga adalah dengan cara menjaga rohnya, menjaga ruhnya. Menjaga ruhnya. Bagaimana seorang wanita menjaga ruhnya? Menjaga ruh itu adalah dengan diantaranya taqwiyatur ruh wa tazkiyatun nafsi wa takunu bidawamil ibadah. Menjaga roh itu adalah dengan menguatkan roh. Dalam diri kita itu ada roh, ada jasad, ada badan, ada roh. Badan butuh makanan, nasi, ya, daging, butuh minuman, air dan semisalnya. Badan itu butuh makan. Dan roh juga butuh makan. Roh itu juga butuh makan. Badan butuh dibersihkan. Apabila badan kita kotor, ya, karena keringat atau karena kotoran-kotoran yang lain, harus dibersihkan. Maka roh juga harus dibersihkan. Bahkan kebersihan roh ini lebih diutamakan daripada kebersihan badan, ya. Roh itu harus dibersihkan. Bagaimana membersihkan roh, mensucikan roh, menguatkan roh kita? Yaitu dengan bidawamil ibadah, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melanggengkan terus-menerus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita terkadang disibukkan dengan urusan anaknya, terkadang disibukkan dengan berbuat baik kepada suaminya, terkadang disibukkan dengan urusan ini dan urusan itu. Akan tetapi jangan lupa untuk terus juga meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam misalnya, dengan sholat duha misalnya, dengan melakukan sholat-sholat sunnah rawatib misalnya, yang muakkad maupun yang tidak muakkad, dengan membaca Al-Quran misalnya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka ibadah-ibadah ini akan menguatkan rohnya. Dan ketika seorang itu kuat rohnya, kuat jiwanya, maka dia terus insya Allah akan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya atau sebaliknya, apabila rohnya itu lemah, ya, apabila rohnya itu melemah, tidak kuat, atau rohnya itu penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan penyakit, ya, maka tidak mustahil suatu saat dia akan futur, suatu saat dia akan berhenti dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslimah, seorang wanita muslimah butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kita lihat bagaimana sahabiat radhiyallahu taala anhunna dalam meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Zainab radhiyallahu taala anha. Bagaimana semangatnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membuat tali di dalam masjid, dan ketika sholat, ketika terasa lemah, dia berpegangan pada tali tersebut, ya, berpegangan pada tali tersebut. Kenapa berpegangan pada tali tersebut? Karena capek. Walaupun perbuatan ini ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seseorang itu kalau sholat dalam keadaan semangat, hendaknya kalau sholat dalam keadaan dia itu kuat, jangan dalam keadaan lemah. Jadi butuh seorang wanita untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya laki-laki saja. Seorang wanita walaupun dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah fardu, sholat fardu di masjid, tetapi dia bisa memiliki atau bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain.
sholat sunnah misalnya, sholat rawatib misalnya. Seorang laki-laki memiliki keutamaan di antaranya apabila dia sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tidur. Dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka pahalanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti orang yang mendapatkan pahala haji dan pahala umrah secara sempurna dan secara sempurna. Beliau menyebutkan sebanyak 3 kali. Apakah wanita tidak memiliki keutamaan tersebut? Wanita memiliki keutamaan tersebut. Wanita dapat meraih pahala tersebut. Setelah sholat subuh dia berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur. Kemudian sampai terbitnya matahari beberapa saat, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia pun juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Nah, ibadah-ibadah tersebut itu akan menguatkan roh seorang wanita. Ketika rohnya kuat, maka dia akan kuat pula di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan celaan, mendapatkan cercaan, mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari suaminya, atau seorang anak mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari ayahnya misalnya, maka dia akan bersabar dan bersabar. Kenapa? Karena rohnya kuat, karena jiwanya kuat. Dengan apa rohnya kuat, jiwanya kuat? Yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seorang wanita, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seorang wanita itu lemah agamanya, bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk beribadah. Bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Bahkan terkadang dalam aktivitas kesehariannya, ibadah seorang wanita itu lebih banyak, kesempatannya lebih banyak daripada seorang laki-laki. Dengan apa seorang wanita bisa paham dengan ini? Yaitu dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu, dengan terus membaca, dengan terus mendengarkan kajian-kajian, dengan terus sesekali hadir di majelis ilmu. Ya, dengan ilmu yang meningkat, maka amalannya juga meningkat, ibadahnya juga meningkat. Kalau amalnya meningkat, ya, ibadahnya meningkat, maka rohnya akan kuat. Kemudian juga di antara peran berikutnya dalam kehidupan berumah tangga adalah tadi dengan menguatkan roh. Dan menguatkan roh adalah yang pertama tadi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah biikhtiyarir rifqatis sholihah, memilih teman yang sholihah, memilih teman yang baik, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang istri yang baik, pilih istri orang lain yang baik, pilih wanita yang sholihah. Kalau kita belum punya istri, masih menjadi seorang, ya, yang belum berkeluarga, maka cari teman-teman yang sholihah. Karena teman ini sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Laki-laki, baiknya laki-laki atau buruknya laki-laki tergantung temannya. Maka demikian pula seorang perempuan, baiknya seorang perempuan dan buruknya seorang perempuan tergantung temannya, tergantung gerombolannya, tergantung kumpulannya. Kalau kumpulannya adalah wanita-wanita yang baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau kumpulannya wanita-wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang malas, wanita-wanita yang mungkin gibah, ya, gampang menggibah, bahasa kita itu gampang ngerasani orang lain, maka dia akan ikut, ya, menggibah, ikut ngerasani orang lain. Kenapa? Karena temannya. Apalagi seorang wanita, dia itu adalah lemah agamanya,
ya, lemah akalnya sebagaimana yang pernah disinyalir disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memilih teman yang baik, memilih teman yang solihah ini adalah perkara yang amat sangat dituntut, adalah perkara yang hendaknya seorang wanita betul-betul perhatian dalam hal ini. Ketika dia memilih teman, temanku ini baik apa tidak ya? Temanku ini kesehariannya bagaimana? Ya, dia hendaknya bisa berpikir. Kalau kelihatannya setelah berteman dengan si fulanah malah menjadikan imannya turun, menjadikan imannya berkurang, menjadikan ibadahnya berkurang, bahkan terkadang berani kepada suaminya karena temannya tadi juga terbiasa berani pada suaminya, ya maka hendaknya ditinggalkan teman-teman seperti itu. Cari teman-teman yang solehah, yang menjaga ucapannya, yang menjaga tingkah lakunya, yang menjaga perilakunya, yang menjaga kehormatannya. Itu yang dijadikan teman, agar kebaikannya berimbas kepada kita, agar kesolehannya juga berimbas kepada kita. Karena teman ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan beliau itu menyebutkan agama seseorang itu baik ataupun tidak baik adalah dengan temannya tersebut. Ketika dia berada di rumahnya, ketika berada di lingkungannya, ketika berada di tempat kerjanya, ketika berada di majelis-majelis yang lain, maka dia berusaha mencari teman-teman yang solehah. Dengan teman-teman yang solehah itu, maka diharapkan dia juga akan menjadi wanita yang solehah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang wanita muslimah, apabila kita berbicara tentang peran mereka dalam berumah tangga, dalam keluarga, tentunya sangat banyak sekali. Ya, apabila mereka ingin menjadi wanita yang baik, ingin menjadi wanita yang solehah, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah tadi, yaitu akan diperintahkan memasuki surga dari arah pintu mana saja, maka peluang-peluang untuk melakukan amal soleh itu sangatlah banyak, ya, amatlah banyak. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslimah berusaha untuk menjadi wanita yang solehah, berusaha untuk menjadi wanita-wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peluang-peluang itu sangat terbuka. Sama-sama manusia, sama-sama ya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peluang-peluang yang sangat banyak, yang terbuka untuk bisa memasuki jannahnya, memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali demikian apa yang dapat kita bahas, yang dapat kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang wanita tinggal di rumah mertua, namun yang memasak selalu ibu mertua, karena pernah si wanita ini memasak masakannya kurang enak, sehingga ibu mertua melarang menantu wanitanya ini memasak. Bagaimana ini Ustaz? Si menantu merasa tidak nyaman, mohon nasihatnya. Baik, kalau seorang suami, seorang istri atau seorang anak itu sudah bersuami istri, ana sarankan untuk tidak bercampur dengan orang tua. Itu punya rumah sendiri. Ini kalau bisa, kalau mampu ya. Sekali lagi kalau bisa, kalau mampu, punya rumah sendiri, apakah dengan beli ataukah dengan kontrak ya. Tetapi kalau tidak bisa, yang kejadiannya sebagaimana yang ditanyakan ini, seorang wanita tinggal bersama mertuanya, kemudian ketika masak itu gak cocok, dan memang begitulah biasanya. Dan ini tidak hanya si penanya saja ya, banyak, hampir dialami semua wanita seperti itu. Kalau dia itu tinggal di mertua, mesti sering tidak cocok dengan apa? Mertuanya perempuan tadi. Dan ini dimaklumi, biasa saja.
Kalau misalnya dia masak tidak enak, terus dipaidu, bahasa kita itu dipaidu, masakan kasinan, paitan, rakaruan masakan ini, ya hari itu nggak usah masak, nggak apa-apa. Nanti berikutnya ya masak lagi, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya anti punya uang, ya dibelanjakan gitu, ya dibelanjakan. Dengan belanja tersebut paling tidak ini sebagai bentuk apa? Ikut andil dalam apa? Dalam istilahnya itu ikut andil makan. Kalau kita makan saja terus gak masak kan yo gak enak gitu. Tapi nek masak yo dirasani ya, masakan ini gak enak ya. Ya sudah tengah-tengah saja. Jadi kalau misalnya dilarang, ya kita mungkin sehari 2 hari istirahat tidak masak, nanti besoknya masak lagi. Terus sambil kita itu mencari referensi masakan-masakan yang enak, ya masakan-masakan yang enak, mungkin bisa lihat YouTube atau yang lainnya. Gimana sih masakan yang enak itu? Kemudian ditanyai ibunya, mertuanya ditanyai, masakan jenengan ini sing enak nopo nih? Jaluke sing piye gitu? Seperti apa? Apakah yang banyak dagingnya? Ataukah yang sedikit dagingnya? Nah itu ditanyai, terus berkomunikasi. Dan memang di awal-awal, apalagi di awal-awal pernikahan itu sering terjadi gesekan. Maka bersabarlah ya. Insya Allah nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun insya Allah akan biasa ya. Nanti akan biasa-biasa saja. Yang kedua, bolehkah menerima atau makan makanan yang diberikan oleh tetangga dari acara tahlilan, kirim doa dan sebagainya dari teman yang merayakan hari raya mereka atau teman yang kerja di bank? Jazakumullah khairan. Nah, jadi kalau makanan-makanan seperti ini, makanan dari acara-acara yang tidak ada tuntunannya, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan boleh, karena asalnya makanan ini adalah halal, seperti nasi, seperti tempe, peyek, itu kan halal. Kenapa kok diharamkan? Jika asalnya halal berarti ya halal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ya haram, karena makanan-makanan tersebut munculnya dari peristiwa yang dari acara yang diharamkan atau acara yang tidak diperbolehkan menurut kaidah syar'inya. Nah, pendapat yang tengah-tengah adalah kalau memang kita butuh makanan itu, dikasih makanan, kemudian kita memang butuh makanan, ya silakan, nggak apa-apa dimakan ya. Tetapi kalau misalnya ada makanan yang lain, maka hendaknya lebih baik cari makanan yang lainnya untuk keluar dari khilaf masalah ini. Karena memang terkadang beberapa tempat dia itu orang itu untuk makan saja sulit. Untuk makan saja sulit, ketika dikasih makanan kok tidak dimakan, ini kan juga tidak baik. Maka kalau ada makanan yang lain silakan makan yang lain, kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada maka tidak apa-apa memakan dari pemberian tetangga tadi. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang suami setelah pulang sholat tarawih, sholat fardu ya, di masjid diminta menjadi imam sholat fardu berjamaah di musala, ya artinya apakah boleh apa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang suami dia sudah sholat di satu masjid, ya apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah? Sholat wajib misalnya sholat isya, sholat sunnah misalnya sholat tarawih. Kemudian pulang, ada tetangga musola, ada musola, kemudian suruh ngimami, ya ngimami atau jadi imam di musola tersebut. Jamaahnya bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib. Mungkin jamaahnya sholat wajib, sholat isya misalnya. Sementara suami tadi sudah sholat isya, maka boleh apa tidak? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya adalah apa? Boleh. Asalkan suami tadi niatnya bukan sholat isya, tapi niatnya sholat sunnah. Sementara makmumnya itu sholatnya adalah sholat wajib.
Apalagi kalau misalnya seorang suami tadi yang dia itu mengimami, yang diimami adalah sholat tarawih misalnya, maka lebih boleh lagi ya. Jadi makmumnya sholat sunnah, imamnya juga sholat sunnah, maka dua keadaan ini insya Allah tidak mengapa diperbolehkan, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.